Ngecek lagi dah. Sak, sak, sak. Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan isi artikel dari screen ini yang dimana berjudulkan implementasi algoritma a priori untuk analisis pola asosiasi pada data penjualan produk farmasi. Nah, kita langsung saja membahas ke abstraknya. Artikel ini bertujuan menganalisis pola pembelian konsumen pada data penjualan produk farmasi dengan menerapkan algoritma a priori dalam Market Basket Analysis atau yang bisa disingkat MBA. Nah, sebelum analisis ini dilakukan, data transaksi diproses terlebih dahulu menjadi format keranjang belanja, yaitu setiap transaksi berisi daftar produk yang akan dibeli nantinya. Nah, melalui algoritma a priori ini, kami menemukan kombinasi produk yang sering muncul bersama, lalu menghasilkan aturan asosiasi berdasarkan tiga ukuran, yakni support, confidence, dan lift. Hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan pembelian antara menunjukkan adanya hubungan pembelian yang kuat antar produk, misalnya kombinasi produk antiseptik antiseptic cream dan juga digestive enzyme dan eye drops dengan lift sebesar 2,08. Nah, bagian abstrak ini menegaskan bahwa pola pembelian konsumen tidak acak, melainkan memiliki kecenderungan tertentu yang dapat digunakan untuk strategi pemasaran dan penataan produk di toko. Lalu bagian pendahuluan artikel ini menjelaskan latar belakangnya. Pentingnya analisis pembelian konsumen di industri retail farmasi. Nah, dalam persaingan penjualan produk OTC, seperti produk apa yang sering dibeli bersama, informasi ini mungkin dapat dibilang penting untuk meningkatkan promosi, membuat paket produk, dan menata rak agar mendorong pembelian tambahan kepada toko tersebut. Nah, metode MBA ini, Market Basket Analysis, adalah pendekatan yang tepat untuk menggali pola-pola ini, dan algoritma a priori adalah algoritma yang tepat untuk menemukan kombinasi produk yang sering muncul sekaligus membangun hubungan antar produk menggunakan support, confidence, dan lift. Nah, kemudian ada tujuan penelitian dari artikel ini. Ada tiga poin. Yang pertama, menerapkan algoritma a priori pada data transaksi produk farmasi untuk menemukan kombinasi produk yang sering muncul. Lalu menilai aturan asosiasi yang dihasilkan oleh ketiga ini, support, confidence, dan lift. Lalu memberikan rekomendasi operasional dan pemasaran. Nah, lalu ada metodologi. Pada bagian metodologi ini dijelaskan langkah-langkah yang kami lakukan, yang dilakukan peneliti. Pertama, dijelaskan struktur data yang digunakan, yaitu data produk farmasi yang berisi tanggal transaksi, produknya, lalu salespersonnya, jumlah kotak yang dikirim, lalu nilai penjualan, dan yang terakhir itu ada negara. Karena algoritma a priori ini membutuhkan data transaksi dalam bentuk daftar produk per transaksi, peneliti ini kami melakukan pra-processing, yaitu, kami melakukan pra-processing. Yang pertama kami lakukan adalah penanganan missing value-nya. Lalu yang kedua, kami membersihkan nama produk. Seperti misalnya produk yang di mana caps lock semua, kami lowercase menjadi seperti ini. Lalu kami menghapus baris yang tidak relevan. Kami menghilangkan baris test, dummy, notes yang bukan produk. Jika kolom produk kosong, kami mempertimbangkan hapus baris tersebut. Lalu, mengelompokkan produk berdasarkan transaction ID, dan yang terakhir, menyaring produk yang terlalu jarang muncul. Nah, setelah data siap, algoritma a priori ini diterapkan.
Minimal support yang digunakan adalah 0,01, yang artinya hanya kombinasi produk yang muncul minimal 1% dari seluruh transaksi yang dianalisis. Nah, selanjutnya aturan asosiasi dievaluasi berdasarkan support, confidence, dan lift. Nah, evaluasi ini bertujuan memastikan aturan yang dihasilkan memiliki frekuensi yang cukup tinggi, konsisten, serta hubungan yang benar-benar signifikan. Nah, validasi ini dilakukan untuk memastikan stabil atau tidaknya, dan hasilnya itu akan divisualisasikan dalam bentuk tiga visualisasi. Yang pertama adalah network graph, yang kedua scatter plot, dan yang ketiga adalah heat map. Lalu masuk ke bagian pembahasan. Bagian pembahasan ini menjelaskan hasil yang diperoleh setelah algoritma a priori ini diterapkan. Pertama, ditemukan beberapa kombinasi produk yang teman-teman bisa lihat pada layar ini. Nah, kombinasi antiseptic cream dan digestive enzim itu memiliki nilai lift yang paling besar, yakni 2,08, yang mengarah pada eye drops, yang dimana nilai lift 2,08 ini adalah nilai lift yang tertinggi di antara yang lain. Lalu bisa teman-teman lihat yang paling rendah adalah kombinasi produk eye drops dan digestive enzim yang memiliki nilai lift sekitar 1,193333. Nah, berikut masuk ke visualisasinya. Nah, visualisasi pertama, artikel menampilkan visualisasi dalam bentuk network graphs, yang artinya grafik jaringan yang memperlihatkan hubungan antar produk dalam aturan a priori. Nah, cara membacanya sangat mudah. Setiap lingkaran biru atau node mewakili produk. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 produk yang divisualisasikan dalam visualisasi ini. Nah, lalu ada garis penghubung antar node atau yang biasa disebut edge, yang artinya hubungan antara beberapa produk memiliki hubungan yang saling dibeli bersama atau enggak gitu. Lalu yang terakhir label pada garis menunjukkan nilai lift, yaitu seberapa kuat hubungan pembelian antar produk. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat garis yang mengarah pada node eye drops itu artinya beberapa sekalinya konsumen membeli produk ini, artinya kemungkinan besar klien itu akan membeli produk yang ada pada visualisasi ini. Lalu, grafik yang kedua adalah grafik scatter plot. Nah, visualisasi kedua adalah scatter plot yang menggabungkan tiga informasi penting dari aturan asosiasi. Nah, sumbu X horizontal itu merepresentasikan support. Seberapa sering aturan atau kombinasi produk muncul di semua transaksi. Lalu sumbu Y yang vertikal merepresentasikan confidence, yakni seberapa besar kemungkinan konsumen membeli konsekuen jika sudah membeli antecedent. Lalu bubble, lingkaran. Ini merepresentasikan lift. Ukuran gelembung menandakan seberapa kuat hubungan antar produk. Yang dimana bisa teman-teman lihat pada keterangan ini, bubble yang paling besar menunjukkan lift yang paling besar juga tentunya. Nah, lalu mungkin ini bisa dilihat, mungkin ini bisa teman-teman lihat eh, grafik dengan bubble yang paling besar berada di antara paling kanan dan paling atas, yang artinya memiliki aturan terbaik. Sementara bubble kecil di kiri bawah adalah aturan lemah, jarang terjadi dan hubungannya tidak kuat. Lalu grafik terakhir yaitu grafik heat map.
Nah, visualisasi yang ketiga adalah visualisasi heatmap, yaitu diagram warna yang menunjukkan kekuatan hubungan antara antecedent dan konsekuen berdasarkan nilai lift. Cara membacanya, pada baris antecedents produk yang dibeli terlebih dahulu atau produk pemicunya. Lalu kolomnya adalah konsekuen, produk yang cenderung dibeli setelahnya. Lalu warna kotak menunjukkan merepresentasikan nilai liftnya. Dilihat dari warna ini, semakin gelap warna pada heat map, semakin besar nilai liftnya, dan semakin terang warna pada heat map, semakin kecil nilai liftnya. Menunjukkan yang paling besar adalah hubungan produk antiseptik krim dan digestive enzim bernilai 2,08 dan yang paling kecil adalah 1,19 yaitu kombinasi produk eye drops dan digestive enzim. Nah, itu adalah beberapa penjelasan dari hasil artikel produk OTC pada metode market basket analysis. Yang dapat kita simpulkan, artikel menyatakan bahwa pola pemilihan konsumen pada produk farmasi tidak bersifat acak. Banyak kombinasi produk memiliki nilai lift lebih dari satu, yang menunjukkan adanya kecenderungan konsumen membeli produk secara bersamaan. Nah, hasil ini dapat dimanfaatkan oleh toko atau apotik untuk menyusun strategi pemasaran seperti membuat paket untuk produk-produk, untuk menata rak agar produknya saling didekatkan, atau memberikan rekomendasi pembelian kepada konsumen. Hmm. Nah, dengan demikian, analisis a priori terbukti dapat membantu peningkatan penjualan dan pengambilan keputusan bisnis. Sekian hasil dari artikel yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman memahami apa itu market basket analysis dan teknik a priori dalam menentukan hubungan produk itu ketika dibeli secara bersamaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.